Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu metabolisme zinc, atau sering juga kita sebut dengan seng. Sebelum kita mulai sesi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Eva Leni Indriani. Yang kedua ada Hafiza Rahma Zafira. Yang ketiga ada Magda Yustikawati. Yang keempat ada Mayang Putri Segara Aji. Yang kelima ada Sukojo Bimantoro. Dan yang keenam ada Tawiyah. Baiklah, saya akan mulai presentasi mulai dari slide ketiga. Di slide ketiga ini, kita akan membahas tentang metabolisme zinc, proses absorpsi. Absorpsi seng atau zinc terjadi di bagian atas usus halus, yaitu di bagian duodenum. Zinc dari makanan diangkut oleh albumin dan ditransfer masuk ke dalam aliran darah menuju hati. Di sini dapat diketahui bahwa alat angkut zinc yaitu berupa albumin, dan albumin akan ditransfer masuk ke dalam aliran darah menuju hati. Kelebihan seng disimpan di dalam hati dalam bentuk metallothionin, lalu sisanya dibawa ke pankreas dan jaringan lain. Di dalam pankreas, zinc digunakan untuk membuat enzim pencernaan yang dikeluarkan ke dalam saluran cerna pada waktu makan. Dengan demikian, saluran cerna akan menerima zinc dari dua sumber, yaitu satu dari makanan dan dua dari cairan pencernaan yang berasal dari pankreas. Sirkulasi zinc di dalam tubuh mulai dari pankreas ke saluran cerna dan kembali lagi ke pankreas, ini dinamakan dengan sirkulasi enteropankreatik. Absorpsi zinc diatur oleh metallothionin, yaitu sintesis di dalam dinding saluran cerna. Bila konsumsi zinc tinggi di dalam sel dinding saluran cerna, sebagian zinc akan diubah menjadi metallothionin untuk dijadikan sebagai simpanan sehingga absorpsi akan berkurang. Lalu, bentuk simpanan ini akan dibuang bersama dengan sel-sel dinding usus halus yang umurnya biasanya sekitar 2-5 hari. Nah, itu tadi merupakan proses absorpsi zinc. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke slide keempat ya. Pada slide keempat ini membahas tentang sumber-sumber utama seng. Sumber-sumber utama seng itu ada pada daging, unggas, telur, ikan, susu, keju, hati, lembaga gandum ragi, selada, roti, dan kacang-kacangan. Nah, sumber yang paling baiknya itu ada pada sumber protein hewaninya, terutama pada daging, hati, kerang, biji-bijian lengkap, serealia, leguminosa atau legum, dan telur. Slide kelima ini membahas tentang dampak kekurangan zinc atau seng. Akibat atau dampaknya yang pertama itu pertumbuhan badan menjadi tidak sempurna, jadi kayak kerdil. Lalu yang kedua itu gangguan dan keterlambatan pertumbuhan dan kematangan seksual. Misalnya nih, pencernaannya terganggu, gangguan fungsi pankreas, gangguan pembentukan kilomikron, dan kerusakan permukaan saluran cerna. Nah, yang ketiga, mengganggu sistem saraf pusat dan fungsi otak. Yang keempat, mengganggu metabolisme dan gangguan kelenjar tiroid, gangguan nafsu makan, serta memperlambat penyembuhan luka. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke slide 6. Dampak kelebihan. 1. Kelebihan ZN hingga 2-3 kali menurunkan absorpsi tembaga. 2.
kelebihan sampai 10 kali mempengaruhi metabolisme kolesterol, mengubah nilai lipoprotein, dan tampaknya dapat mempercepat timbulnya aterosklerosis. 3. Kelebihan sampai sebanyak 2 gram atau lebih dapat menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan, anemia, dan gangguan reproduksi. Slide ketujuh, mekanisme. Mekanisme zinc yang memberikan dampak anti-diare tidak sepenuhnya diketahui. Diduga, zinc memberikan efek profilaktik dan terapeutik terhadap diare dengan efek langsung terhadap aktivitas fili usus, mempengaruhi aktivitas enzim disakaridase pada permukaan perbatasan mikrofili usus, berperan dalam transportasi air dan elektrolit usus halus, dan mempengaruhi fungsi sel T sehingga memperbaiki imunitas. Zinc juga terlibat dalam mekanisme penyerapan tembaga dalam traktus gastrointestinal yang berguna dalam tata laksana penyakit Wilson. Zinc dalam bentuk garam asetat bekerja dengan menstimulasi metallothionein, sesuatu protein dalam sel-sel usus yang mengikat unsur tembaga dan mencegah penyerapan dan transport ke hati. Baiklah, selanjutnya kita ke slide 8. Slide 8 ini membahas tentang penghambat penyerapan zinc. Menurut Knudsen 1989 mengatakan bahwa serat memiliki dampak negatif dalam penyerapan zinc. Hal ini dikarenakan sebagian besar makanan yang mengandung serat juga mengandung fitat. Menurut Gibson 1994 mengatakan bahwa serat yang tidak larut seperti selulosa dan lignin dapat menghambat penyerapan zinc. Jenis zat besi juga berpengaruh terhadap penyerapan zinc. Interaksi antara zat besi dengan zinc terjadi lebih kuat apabila zat besi berbentuk non-heme dan zinc berbentuk anorganik. Besi heme tidak mempengaruhi penyerapan zinc. Jenis kadmium dapat menghambat penyerapan zinc pada keadaan toksik. Beberapa makanan seperti serealia memberikan kontribusi jumlah kadmium yang sedikit, namun cukup signifikan dalam mempengaruhi penyerapan zinc. Menurut Lonardal 2000, kasein menghambat penyerapan zinc. Pada kasein ini diketahui susu memiliki dampak negatif pada penyerapan zinc. Selanjutnya ke slide 9. Slide ini akan membahas tentang ekresi. Pertama, kehilangan zinc paling banyak dikeluarkan melalui feses. Kedua, kehilangan melalui urin sebesar 0,5 mg per hari. Ketiga, kehilangan melalui menstruasi 0,01 mg per hari. Dan terakhir, melalui cairan prostat 1 mg per ejakulasi. Slide 10, homeostatis. Perubahan absorpsi dan ekskresi zinc pada saluran gastrointestinal merupakan mekanisme utama homeostatis zinc. Absorpsi akan menurun dan ekskresi meningkat ketika asupan zinc meningkat. Pada asupan rendah yang kronik, absorpsi akan sangat efisien, 59% sampai 84%. Ekskresi lewat urin dan keringat akan menurun jika asupan rendah. Slide 11, toksisitas zinc. Zinc memiliki toksisitas rendah dengan gejala seperti muntah, mual, diare, demam, kelelahan. Ini terjadi pada saat konsumsi kurang dari 1 gram. Bila kelebihan asupan zinc berlangsung lama, akan mengganggu penyerapan mineral lainnya. Bila asupan 160-660 mg per hari dapat menyebabkan anemia, perubahan fungsi imun, gangguan metabolisme protein. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Proses transportasi dan penyimpanan. Zinc diangkut oleh albumin dan transferin masuk ke aliran darah dan dibawa ke hati. Kelebihan zinc akan disimpan dalam hati dalam bentuk metalothionin, sedangkan yang lainnya dibawa ke pankreas dan jaringan tubuh lain. Di dalam pankreas, zinc digunakan untuk membuat enzim pencernaan, yang pada waktu makan dikeluarkan ke dalam saluran pencernaan. Dengan demikian, saluran cerna memiliki dua sumber zinc, yaitu dari makanan dan cairan pencernaan pankreas. Kita lanjut ke slide yang terakhir, proses regulasi mineral zat zinc dalam tubuh manusia. Zinc merupakan kofaktor enzim dan melindungi membran sel dari lisis karena aktivasi dan pelepasan zat toksin. Zinc dimetabolisme di dalam sel-sel hati dan berikatan dengan metalothionin. Zinc yang berikatan dengan plasma albumin, sekitar 60-70%, didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Zinc yang terikat plasma di dalam darah akan menuju hepar dan kemudian akan berikatan dengan hepatic metalothionin. Metalothionin merupakan protein yang penting dalam regulasi zinc dan diekspresikan di hepar, intestinum, pankreas, dan ren. Metalothionin berfungsi untuk mengindukasi banyak faktor seperti detoksifikasi logam berat, free radical scavenging, redistribusi zinc di tubuh pada kondisi infeksi akut dan stres. Hepatic metalothionin dapat menjadi zinc reservoir untuk melindungi dari defisiensi zinc. Tempat penyimpanan zinc tidak spesifik, namun sel yang mengandung metalothionin dapat menjadi tempat penyimpanan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.